Coach Justin. Halo. Selamat datang di studio Thank you, Gestur. Mela. Silakan. Satu lagi ada Bu Vivi. Halo. Selamat datang. Silakan duduk. Gimana nih ngerasain vibes-nya di sini nih? Atau ngasih saya kisi-kisi? Mantan virusnya tadi. Narik pesan dulu baik-baik aja. Laga terbesar sepak bola Eropa akhirnya tiba. Final Liga Champions 2026 mempertemukan Arsenal dan Paris Saint-Germain di Puskás Arena Budapest, Hungaria, Sabtu 30 Mei. Arsenal datang dengan misi bersejarah memburu trofi Liga Champions pertama dalam sejarah klub setelah penantian panjang selama 2 dekade sejak final 2006. Sementara PSG berstatus juara bertahan dan berpeluang mencatatkan sejarah sebagai tim kedua di era modern yang mampu mempertahankan gelar Liga Champions setelah Real Madrid. Lalu siapa yang lebih diunggulkan? Apa faktor penentu kemenangan? Dan bagaimana duel taktik dua arsitek asal Spanyol, Luis Enrique dan Mikel Arteta? Langsung saja pertanyaan pertama ke Bung Wiwit. Ya. Kalau melihat perjalanan kedua tim menuju final, menurut Anda siapa yang tampil paling meyakinkan untuk final Liga Champions ini? Kalau yang paling meyakinkan jelas Arsenal ya, karena mereka peringkat pertama di fase Liga, mereka selalu menang, kemudian belum pernah terkalahkan dalam 14 pertandingan. Cuma kalau melihat lawannya, mungkin PSG lebih bagus juga gitu lawan-lawannya ya, karena di fase knockout PSG kita tahu ketemu Chelsea, ketemu Liverpool, ketemu Bayern Munchen, sedangkan Arsenal dalam tanda kutip cuma ketemu Bayer Leverkusen, Sporting dan Atletico Madrid gitu. Jadi berimbang lah kalau menurut saya perjalanan ke ininya ya, ke finalnya. Kalau Arsenal lebih mantap dalam perolehan hasil, tapi PSG jalannya lebih terjal dan mungkin lebih teruji ya mereka ya. Lebih PSG pengalaman ya. di musim sebelumnya juga Dan ya? pengalaman juga karena juara di musim lalu. Ya. Koci, tambahkan. Ya bener. Cuman gini, sepak bola itu kan bukan matematika ya. Ya. Banyak fans yang nonton pengen lihat Arsenal dihajar, biar bisa ngebully gue. Oke? Itu tujuan mereka nonton bola. Tapi sekali lagi, ini sepak bola bukan matematika. Chelsea menunjukkan di Club World Cup tahun lalu bahwa mereka bisa kok menghajar PSG. Walaupun PSG tampil luar biasa musim lalu, mengalahkan Inter juga dengan berapa 5-0 ya. Ya. Tapi sekali lagi tergantung form of the day. Dan gue bilang pressure-nya itu di PSG. Itulah kenapa gue dari awal mengunggulkan Arsenal juara Champions League, bukan IPL. Tapi sekali lagi, apakah Arsenal bisa tampil baik dalam sebuah cup, bukan turnamen, bukan liga? Nah, ini masih menjadi tanda tanya. Oke, tapi Arsenal justru belum terkalahkan dalam 14 pertandingan Liga Champions musim ini ya, Koci. Kalau Tapi sekali istimewa kalah, sekali ya. Jadi pencapaian ini begitu istimewa untuk Arsenal Iya. di musim ini. Iya, Arsenal itu gue bilang musim ini lucknya itu gede banget. But that's okay. Cuman jangan bilang kalau mainnya luar biasa. Enggak, main lu nggak luar biasa. Luck lu lagi gede aja. Ini fans Arsenal tapi Kritis, lebih kritis. juga ya. Arsenal tuh harus kritis. Oke. Itu penting. Jangan kita cuma menerima trofi. Arsenal itu gini ya, Naila. Kamu nggak begitu ngerti bola kan? But that's okay. I tell you now. Aku lumayan belajar hari ini tapi. Enggak, bukan hari ini. Sejarahnya, oke? Oke. Arsenal itu dikenal dengan klub yang bermain sepak bola indah. Setuju? Iya, iya. Oke. Oke. Kalau wartawan senior bilang ya Makanya- itu benar itu. Julukannya kan The Gunners, The tim Gunners. meriam. Ya, Harus oke. meledak-ledak Nah, permainannya. gue bilang musim ini mainnya nggak bagus. Kenapa? That's why gue nggak begitu puas. Kalau lu udah 7 tahun ngelatih, keluarkan duit 1,2 miliar pounds untuk beli pemain, terus lu ngandelin corner kick, untuk gue itu ya memalukan. Tapi Arsenal terbaik di era Arteta. Kalau melihat mereka akhirnya juara, iya. Tapi saya sedikit setuju dengan Coach ya. Barangkali Arteta melihat selama bertahun-tahun dia gagal dengan mencoba mengusung sepak bola yang menyerang. Barangkali itu yang ingin diubah sama Arteta. Makanya dia beberapa musim lalu kan merekrut
pelatih khusus set piece ya, pelatih khusus bola mati dari Man City, dan ternyata itu jadi kekuatan utama Arsenal musim ini. 38% gol mereka di Premier League itu diciptakan lewat sepak pojok. Itu untuk gue memalukan. Nah. Silakan. Itu untuk gue memalukan karena ya mungkin gue dari generasi tua ya, di mana sepak bola itu adalah bagian dari entertainment. You have to entertain. Dan kalau kita lihat lawan Burnley rank 20, golnya lewat corner kick. How can you accept that sebagai fans Arsenal gitu loh. Fans Arsenal yang dari tahun 90-an kayak gue, which is sudah 30 tahun lebih. Oke. Beda sama fans Arsenal kayak yang sekarang bocah-bocah itu tahun cuma trofi, ya ngerti gak? Ya, produser saya cengar-cengir nih. Real fans Arsenal itu nggak akan terima hal kayak begini. Yang senior kita happy, don't get me wrong, kita happy after 22 tahun juara. Tapi caranya itu nggak meyakinkan. Dan kalau Wiwit tadi bilang mungkin Arteta mengincar atau dipaksa untuk cari trofi dengan bermain lebih pragmatis, bukan bermain betul. Tapi kenapa pilihannya harus main jelek trofi atau main bagus tidak trofi? Kenapa nggak main bagus trofi? Kan gitu. Oke. Pep sudah membuktikan kok di Man City bahwa lu bisa main bagus dan mendapatkan trofi. Poinnya Arsenal berapa dengan juara ini? 85 kan? Lihat Pep waktu juara 90, 96. 100 malah. Iya, 100 malah. Artinya you dominate the whole season. Apakah Arsenal itu? Kan enggak. Kalau Arteta hebat, 1 bulan yang lalu mereka sudah juara. Ini salah satu musim terburuk dari Man City. Tapi mereka bisa bersaing sampai H-2. Itu kan ada sesuatu yang salah dengan Arsenal. Iya kan? Nah ini orang nggak ngelihat. Arsenal diselamatkan dengan VAR pada saat menang 1-0 lawan West Ham. West Ham itu rank 18. West Ham dan Burnley itu terdegradasi loh. Tapi Arsenal sangat kesulitan. Dan lu nggak sehebat itu. Cuman, nah inilah yang tugas gue untuk mencuci otak fans Arsenal. Kalau fans MU gue paham lah, taunya cuma menang-menang aja. Karena mereka nggak punya filosofi. Oke, sebelum nanti kita menyimak pernyataan dari pelatih Arsenal, coba Bung Wiwit tambahkan dulu apa yang kemudian membuat Anda yakin gitu ya dengan penampilan dari Arsenal dan juga PSG, siapa yang paling dominan nanti? Ya PSG kayaknya menakutkan banget ya sepanjang musim ini. Kita lihat bagaimana semifinal mereka mengalahkan Bayern Munchen dengan cara yang dibilang orang sangat spektakuler. Mungkin itu pertandingan sepak bola modern paling bagus ya, dengan skor 5-4 gitu. Cuman kalau saya pikir kalau ada tim yang bisa menangkal permainan PSG ini ya mungkin itu adalah Arsenal. Karena Arsenal dalam perjalanannya memperlihatkan ya pertahanan mereka bagus gitu. Dan pertahanan Arsenal bagus tuh bukan kayak Catenaccio yang cuma bertahan ya. Tujuan Arsenal adalah mencegah supaya tim lawan itu nggak mendekat ke kotak penalti mereka. Jadi bertahannya dengan cara juga mendominasi penguasaan bola, berusaha mendominasi penguasaan bola. Makanya kalau kita lihat statistik ya, nggak beda jauh sebetulnya penguasaan bola antara PSG dengan Arsenal. PSG di Liga Champions hampir 60,1%, sedangkan Arsenal 54, nggak beda jauh, tetap menjadi tim yang lebih dominan dalam penguasaan bola. Makanya saya pikir final ini agak susah ditebak ya. Walaupun mungkin kita dengan gampang akan menyebut PSG kayaknya sih lebih bagus daripada Arsenal, melihat ya itu tadi mencetak gol banyak gitu. Siapa sih pertahanan yang nggak bisa ditembus sama PSG? Tapi dengan pertahanan Arsenal ini mungkin mereka punya cara untuk ya sekali lagi main jelek nggak apa-apa, yang penting juara gitu. Oke. Kita simak dulu pernyataan dari kedua pelatih ya, berikut ini. Sa mentalité, sa capacité à transmettre des valeurs, à transmettre des choses importantes. Je pense que quand tu vois Arsenal, tu peux voir clairement sa équipe et sa capacité qu'il a à lidérer. Je pense que on a analysé, on a jugé les stats, ce sont des stats incroyables. En défense et en attaque, et ce sera très difficile, comme a été chaque fois qu'on a joué contre eux. Et je pense que ce sont les 3 meilleures équipes dans l'Europe, et c'est une finale qu'ils méritent d'être là. Nous méritons d'être là, et ce sera une très belle finale. J'espère qu'on gagne, mais il faut savoir les difficultés, et on a le temps pour préparer les matchs, parce qu'il reste encore 10 jours et
il y a le temps pour chercher à contrôler les choses qu'on peut contrôler. We're going to prepare that game with the intention to win and write a new story in the club's history, that's for sure. And we know what it's going to mean. We need to earn it. We need to prepare so well. I'm really confident that we're going to get there in the best possible place. And it's going to be for 90 minutes showtime at the biggest stage that you can play in club competition against a tough opponent. Kita tadi sudah simak pernyataan dari kedua pelatih ya, ada Mikel Arteta dan juga Luis Enrique. Membaca gestur dari keduanya yang sebenarnya memang ya sangat yakin dengan timnya masing-masing, tapi saling melempar pujian satu sama lain. Coach, Ya, karena silakan. sama-sama Spanyol ya, sama-sama penggemar sepak bola menyerang. Cuman Enrique ya sudah terbukti bahwa dia hebat. Ya. Arteta enggak akan terbukti juga, walaupun dia menang ini. Saya agak shock pertama kali wawancara Coach, tapi jadinya oke. Mungkin tambahkan Bung Wiwit. Iya. Tadi dari kata-kata pertama Arteta sih, persis seperti yang kita bahas. Tujuannya Arsenal menang. Nggak peduli caranya gimana. Dan itu kalau menurut saya sih indikasi kuat bahwa ya Arsenal nggak akan main menyerang total nanti di final. Mereka akan lebih hati-hati. Cara yang mereka yakini sukses di Liga Inggris dan yang membawa mereka ke final Liga Champions, banyak konsentrasi ke pertahanan, jangan banyak kebobolan, kemudian siapa tahu bisa curi gol lewat bola-bola mati. Itu kayaknya sih yang dari kata-kata Arteta tadi yang pertama itu sudah terlihat indikasi permainan Arsenal akan seperti apa nanti di final. Oke, Gue Coach. bilang bermain bertahan itu bukan tipikal Arsenal ya. Kita lihat, I agree bahwa dalam sebuah turnamen, bukan liga, turnamen, kita harus main bagus. Yang penting menang, oke? Tapi Inter Milan menunjukkan tahun lalu bahwa mereka Italia itu kan jago bertahan. Iya. Mereka bertahan di obok-obok loh. Iya. Kita lupa bahwa pemain depannya PSG itu mungkin terbaik di dunia. Iya. Dengan Doué, dengan Kvaratskhelia, Dembele. Sebut satu klub yang punya lini depan lebih baik dari PSG. I don't think di Inggris maupun di Spanyol di mana nggak ada. Jadi kalau kita mau main bertahan apapun, ya namanya terakhir si lawan Munchen juga harusnya menang jauh lebih besar. Banyak banget peluang. Lihat Kvaratskhelia, gue kebayang untung Ben White cedera. Timber gue gak yakin masih main tapi belum fit. Tapi wah Mosquera diobok-obok nih sama. Iya. Kalau nggak Subimendi terakhir sama bek kanan, ketemu Kvaratskhelia, belum ketemu dia, pusing juga ini. Tapi memang gue rasa bukan Arteta mau bertahan aja, memang dia tidak punya kemampuan untuk menaklukkan PSG dengan cara menyerang. Iya. That's why dia bertahan, peluang untuk bertahan lebih besar, peluang untuk counter lebih besar untuk meraih 3 poin. Karena kapasitas pelatih ini terlalu limited. Cuma fans Arsenal aja nggak mengakui itu. Jadi apa dong, faktor luck? Masa iya semuanya faktor luck? Nggak faktor luck, faktor you cannot perform after 7 years cuma dapat 1 trofi atau 2 trofi. Jadi untuk gue, in any other club, Arteta sudah dipecat. In any other club. Waktu itu kalau nggak salah Arsenal juga sempat memutuskan untuk ya ada arah untuk memecat You know why? Arteta, tapi nggak Tahu jadi kenapa? kan? Nggak jadi karena Arteta make money for them, untuk owner Amerika itu. Jadi selama make money ya santai aja. Kecuali buruk banget ya kayak di MU. Sebenarnya kalau ownernya MU Liverpool sama aja. Asal lu jangan terlalu buruk amat, you stay. Nggak harus juara. Iya kan? Nah sementara ya ini Chelsea, wah selesai nih kalau ngelatih Chelsea ini Arteta. Atau any other club lah. Wong Klopp tahun pertama bawa trofi untuk Liverpool aja, tahun kedua orang udah teriak slot out, kok klub slot out ya kan. Ini 7 tahun nggak ngasih apa-apa, masih dipuji-puji, heran gue bener. Tapi kan akhirnya sampai ke final setelah 22 tahun Oh itu. iya betul, itu sebuah pencapaian, I agree. But untuk gue sih sebagai fans Arsenal udah 30 tahun lebih, it's not good enough. Untuk gue sih enggak lah. Kalau Arsenal juara? Ya pasti happy lah kita. Cuman dibilang ya happy-nya sehari, besoknya kesel lagi main.
Bung Wiwit tambahkan, ini Iya, kan iya. Arsenal terakhir kali mencapai final pada Iya. tahun 2006 ya, dan 2006. gagal juara. Nah, kini Iya. mereka kembali dengan generasi baru. Bisa jelasin nggak generasi Arsenal yang sekarang dibanding zamannya siapa? Thierry Henry dulu ya? Iya, Oke. iya. Kalau saya bandingin malah lebih jelek sebetulnya sih dari 2006. Iya. Betul. Iya. Betul. 2006 tuh 2000 lebih. itu harusnya juara itu. Nah, kalau nggak kartu merah mungkin juara itu. Oke. Karena berapa menit ke berapa ya Jens Lehmann di kartu merah akhirnya berubah tuh perimbangan kekuatannya jadi berubah. Tapi kalau melihat komposisi tim sebetulnya 2006 lebih bagus. Karena lebih ngeri gitu ngelihatnya. Arsenal yang lebih ngeri daripada 2000 sekarang ya 2026. Cuman ya ini mungkin tidak ada banyak pemain Arsenal yang kayak Thierry Henry gitu ya. Cuman sebagai kohesi sebuah tim barangkali si Arteta ini udah mulai menemukan, karena ini kan tim dibentuk bertahap ya sama Arteta ya, dari 4 tahun terakhir. Dari si David Raya didatengin satu demi satu, datang Declan Rice datang, dan akhirnya mungkin sekarang udah terbentuk tim yang diyakini Arteta bisa melangkah jauh gitu. Dan terbukti memang mereka juara Premier League, oke gitu ya. Kemudian sekarang di Liga Champions. Mungkin mentalitasnya yang beda gitu dari 2006, karena saya yakin sih ada sesuatu yang plong dari Arsenal setelah mereka menjuarai Premier League ya. Karena selama ini beban mereka adalah Premier League. Mereka dihina-hina kayak apa sama supporter Premier League yang lain karena mereka gagal terus jadi juara di Premier League. Tapi sekarang mereka udah berhasil menjadi juara Premier League, kayaknya satu beban mereka udah lepas gitu, dan mudah-mudahan itu membuat mereka tampil lebih rileks, lebih tenang nanti di final ya. Karena mereka paling nggak udah, kalau misalnya Arsenal masuk ke pertandingan ini dengan gagal juara Premier League, itu bisa gawat karena dari quadruple mereka bisa nggak dapat apa-apa. Tapi sekarang mereka sekalipun kalah nanti misalnya ya, mereka kan tetap pulang sebagai juara Liga Inggris, paling nggak masih masih ada kebanggaan di dada mereka gitu. Koci jadi The Gunners sejak kapan sih? 90-an zamannya 90-an. George Graham, Oke. Ian Wright. Saya baru umur 2 tahun kayaknya. Jadi bisa dibandingin era dulu dan sekarangnya Arsenal seperti apa? Enggak, sepak bola itu setiap 5 tahun kan berubah. Tapi kalau bicara soal 2006, jelas tim itu lebih bagus. Sekarang bintangnya Arsenal itu siapa sih? Yang benar-benar every week excel, yang bisa ngangkat seancur-ancurnya MU. Mereka punya Bruno Fernandes yang hampir tiap match tampil. Arsenal siapa? Aku tanya. Nyaris nggak ada bintang, karena Arteta nggak mau punya tim punya bintang. Sementara tim juara yang konsisten, bukan kebetulan, yang konsisten itu punya pemain bintang semua di dunia, bukan hanya di Inggris. Nah, Arsenal nggak punya. Kenapa? Arteta cannot handle pemain bintang. Özil di Depak, Aubameyang di Depak, dan bisa beli Osimhen dan lain, incarnya Gyökeres. Nggak make sense gitu pembelian pemainnya juga. Dari tadi kalau sama Koci bahasnya Arsenal nih. Bagaimana dengan PSG, Koci? Gue sangat respect. Last year, gue khusus beli 2 jersey yang bukan klub gue, yaitu PSG sama Inter Milan. Kenapa? Untuk mengapresiasi klub ini, karena tahun lalu mainnya luar biasa. PSG itu luar biasa, bukan tahun lalu, tahun ini pun gila mainnya. Terutama paruh musim terakhir, ya kan? Itu gila banget. This is football. Football itu untuk semua orang. Jangan kita hanya, gue ajarkan domba-domba gue, fans gue ya. Kita harus bisa menikmati sepak bola, bukan hanya nonton klub kita sendiri. Karena sepak bola itu terlalu indah kalau hanya diukur dengan skor. Kalau mau menang kalah, nggak usah nonton, lihat live score aja. But we enjoy the game. Kalau ada klub yang bermain luar biasa kayak PSG tahun lalu, I appreciate that. Dan itu gue promokan ke penonton fans gue, bahwa lu harus bisa menikmati sepak bola yang indah, walaupun itu bukan klub lu. Dan itu dilakukan sama PSG. Nah sekarang Arsenal ketemu PSG, dari sisi permainan lebih deadly PSG di atas kertas. Tapi Wiwi tadi menjelaskan, ya definitely Arsenal punya peluang. Jadi kalau Arsenal bisa memanfaatkan sedikit peluang efektivitas tinggi, bisa banget Arsenal juara. Gitu. Kalau kita hanya bicara soal juara ya. Kalau bicara main bagus, gue nggak yakin Arsenal akan main bagus. Tapi we'll see. Di atas kertas PSG. Di atas kertas. Tapi Arsenal will win this game. Jadi bingung. Gimana ya? Agak kurang terbuka mendukung Arsenalnya. Oke, Bung Wiwit silakan diluruskan mungkin apa yang disampaikan Koci ini, karena kan
Ya, kita butuh itu juga ya. Apa nih maksudnya? Ya, tapi memang PSG sih di atas kertas sih memang ini ya. Mereka udah pengalaman juara dan itu tadi coach udah bilang ini Ya. tim memang luar biasa gitu. Sangat mengerikan lah dilihat dari komposisi starter tiap minggu aja udah ngeri ini tim ini. Dan praktis tim ini adalah tim yang sama dengan tahun lalu ya, karena beberapa pemain rekrutan mereka di musim ini itu jarang yang jadi starter gitu. Jadi starternya tuh masih yang musim kemarin dan ini jelas PSG yang lebih matang lagi daripada musim lalu. Musim lalu tuh ada beban dari PSG kan mereka final kedua mereka tuh ya ke Liga Champions. Yang pertama gagal tahun 2020. Ya. Kemudian final kedua juara. Artinya satu tekanan mental udah lepas gitu. Dan sekarang mereka udah pengalaman, mereka udah tahu caranya menjahit gimana, pre-match-nya gimana, latihannya gimana, udah tahu dia. Udah gimana nanggulangin media gimana menjelang final, udah tahu gitu. Jadi kayaknya sih lebih matang ini PSG yang lebih matang daripada musim lalu dan itu yang dihadapi oleh Arsenal ya, tim yang menghajar Inter Milan berapa gol itu 5-0 ya. Ini sebuah misi berat buat Arsenal. Di atas kertas sih harusnya nggak ada peluang buat Arsenal untuk jadi juara gitu. Tapi ya ini namanya sepak bola ya. Sepak bola apapun bisa terjadi gitu ya. Dan ya kalau misalnya Arsenal misalnya juara menang 1-0 dengan sepak pojok misalnya atau tendangan bebas. Sejarah nggak akan catat Arsenal juara ada tanda kutip pakai sepak pojok, enggak, udah juara gitu. Jadi apapun caranya kalau misalnya bisa menang kenapa enggak gitu. Cuman memang mungkin akan ada supporter yang menganggap bahwa mungkin semifinal PSG lawan Munchen itu kemarin adalah final sesungguhnya gitu. Dua tim yang bermain menyerang, dua tim yang menghibur gitu ya. Sampai waduh pengamat-pengamat juga udah garuk-garuk kepala ini pertandingan spektakuler banget gitu ya. Nah mungkin nanti finalnya mungkin tidak akan seperti itu. Tapi kalau misalnya Arsenal juara ya mereka tetap juara gitu. Deg-degan bagi negaranya akan seperti apa ya. Oke baik, Bung Wiwit dan juga Koci, kita akan break dulu. Di segmen berikutnya nanti kita akan bahas line up dan juga head to head dari keduanya. Tetaplah bersama kami di Gestur, kami akan kembali selesai jeda. Siap menuju kembali bersama kami di Gestur. Semakin menarik ini Arsenal atau PSG. Ya langsung saja kita tanyakan kepada dua pakarnya ini. Koci, jadi kekuatan masing-masingnya apa? Dan siapa yang akan lebih menguasai lini tengah nanti? Kalau kita bicara lini tengah, gue unggulkan PSG. Tapi Arsenal lebih kuat di belakang. Oke. Kalau lini depannya, gue bilang PSG akan unggul di tengah dan di depan. Ya Arsenal mengandalkan sedikit peluang yang mereka dapatkan dengan counter attack. Arsenal is quite good dengan counter attack. Ya ini akan terjadi. Dan takutnya jadi boring game di final. Yang dikhawatirkan itu ya? Ya. Oke. Gimana Bung Wiwit tambahkan? Jadi Arsenal main bertahan aja gitu nantinya? Ya ininya ya secara garis besar temanya mungkin seperti itu. PSG akan lebih menyerang, Arsenal lebih bertahan karena ya kalau kita lihat perjalanannya sampai ke final juga seperti itu. Apalagi tadi Enrique sudah menyatakan ya bahwa dia sudah memantau betul gaya permainan dari Arsenal sejauh ini. Ngeri sekali. Kalau kita ingat kan juga musim lalu juga sudah bertemu di semifinal dua tim ini dan PSG menang terus dua pertandingan terakhir mereka dan itu akan membuat PSG cukup percaya diri bahwa mereka udah punya resepnya nih untuk mengalahkan Arsenal ya. Caranya seperti apa gitu ya. Dan tapi Arsenal pasti juga belajar dari dua pertandingan itu juga pasti belajar bagaimana mencoba menangkal PSG. Cuman seperti yang Coach bilang tadi, kalau dari tengah sama depan, tengah mungkin agak sedikit berimbang ya, tapi PSG lebih unggul tipis. Tapi kalau dari depan di lini depan, PSG lebih maut sih daripada Arsenal jauh. Perbandingannya berapa Coach? Arsenal ini depannya kalau gue bisa kasih nilai ya mungkin 6, PSG 12 dari 10. Terus gimana dong strategi the best Arteta? lini depan ya berharap bahwa pemain depan PSG nggak sedahsyat itu tak penampilannya. Itu aja yang bisa diharapkan oleh pemain belakang Arsenal. Tapi kalau namanya 3 pemain itu tampilnya gila, selesai. Beneran selesai, nggak ada yang bisa menghentikan tiga pemain itu kalau tampil dahsyat. Penyerang-penyerang sayap yang super cepat di PSG sering melakukan apa tuh katanya tusukan tak terduga. Ya. Silakan mungkin bisa ditambahkan. Kecepatan serangan balik mereka ya luar biasa dan bukan cuma penyerang. Kita ingat di kanan ada Hakimi back sayap mereka. Jadi mau kiri kanan kiri ada Kvaratskhelia, di kanan ada Hakimi.
Pusing, semua lawannya PSG itu pusing. Ada duit. Dembele. Ada Doué juga, ada Barcola juga kalau nanti dimasukkan gitu ya. Dembele juga bisa main di sayap gitu. Iya. Pusing ini di sektor sayap tuh Arsenal saya pikir harus benar-benar konsentrasi di situ. Karena Kvaratskhelia udah membuktikan dia nggak bisa dihentikan sama siapa-siapa. Bayern Munchen juga nggak bisa ngentiin pemain ini. Dia lagi top form gitu di knockout udah nyetak 7 gol si Kvaratskhelia ini. Ini sumber masalah Arsenal yang utama tuh ini, bagaimana menghentikan aliran bola dari sayap gitu. Karena ya itu tadi Kvaratskhelia, kemudian juga Hakimi, bahkan dua wingbacknya kirinya juga bisa maju. Di sebelah kanan juga tadi Doué juga bisa bertukar posisi sama Hakimi, pusing gitu. Jadi mungkin satu orang aja nggak cukup yang untuk menjaga sisi sayapnya Arsenal, pertahanan sayap. Mungkin harus di backup sama gelandang bahkan ya. Karena di tengah, dua back tengahnya itu jangan sampai hilang gitu, jangan sampai keluar dari posisi karena Lolos. bahaya gitu. Sebagai The Gunners, Coach, tambahin dong. Apa nih yang harus Arteta lakukan untuk menangkal? Iya. Arteta otaknya limit. Nggak sepinter Enrique. Dia nggak punya plan B, plan apa. Plan B-nya cuma ya bertahan dan counter attack. Kalau Arsenal saat naik ketinggalan, PSG agak mundur dikit. Arsenal pegang bola, nggak akan berubah mainnya gitu-gitu aja. Pegang bola ke depan, ke belakang, gitu-gitu aja. Karena Arsenal tidak punya pemain yang memiliki skill individu kayak PSG. That is the problem. Harus mengandalkan kalau seandainya Odegaard tampil luar biasa kayak 2-3 match terakhir, nah di situ mungkin bisa create peluang. Jadi peluang ini dari kombinasi. Ya apakah itu benar atau enggak ya? Ya semua kembali lagi tergantung form of the day-nya Arsenal. Tapi kalau dilihat dari sisi, kalau kita bandingkan man to man ini kalah Arsenal. Bener, kalah Arsenal, kalah kualitas. Head to head ya. Ya itulah kenapa gue juga salah satu kritikan gue terlalu lu keluar 1,5 1,2 miliar pounds, bukan euro, pounds, tapi beli pemain abal-abal semua, banyak yang overpriced dan overrated. Kita simak ya siapa saja pemain kunci kedua tim. Kita bahas dari kiper sampai lini depan. Ya, dari Matvei Safonov versus David Raya. Kita akan mulai dari bawah Mister dulu nih. Gimana? Kalau dari Bung Wiwit dulu deh. Ini mungkin salah satu lini di mana Arsenal bisa unggul dari PSG. Karena David Raya ini udah jadi kiper inti beberapa musim terakhir. Safonov ini sebetulnya bukan kiper inti proyeksinya. Karena kiper intinya itu Chevalier yang baru direkrut dari Lille di musim panas kemarin. Tapi Chevalier kemudian tampil jelek dan akhirnya diambil alih posisinya sama Safonov gitu ya. Jadi dari segi kiper mungkin ini adalah satu-satunya lini di mana Arsenal dan mungkin lini belakang ya, di mana Arsenal punya keunggulan dari PSG. Oke, lanjut lini belakang. Tadi sebelum ke lini belakang kita tambahin dulu deh, Koci, silakan Koci. Ya bener, kalau dari sisi walaupun Safonov berapa kali gue nonton dia tampilnya juga bagus banget, menyelamatkan lawan Munchen juga melakukan banyak save. Tapi harusnya Raya lebih bagus. Raya musim ini mungkin bisa bilang man of the match, begitu sering menyelamatkan Arsenal. Oke, lanjut ke lini belakang ya. Ini ada Marquinhos versus Gabriel Magalhaes. Kira-kira siapa nih kalau Koci memandangnya? Marquinhos jelas lebih punya pengalaman ya. Secara defense lebih bagus, cuman bedanya Gabriel sangat membantu serangan, terutama corner kick. Dan Marquinhos tidak terlalu. Jadi ya ibarat kalau dibikin simple, Marquinhos lebih bagus dari sisi defense, Gabriel lebih bagus dari sisi offense. Oke, Walaupun tambahkan dua-dua Bung center Wiwit. back. Siapa yang lebih krusial bagi timnya masing-masing? Ya, kalau melihat individu ini ya, Marquinhos jelas lebih unggul, pengalaman dia lebih matang, kemudian di timnas Brasil juga kan dia lebih banyak jadi starter ya dibandingkan Gabriel. Jadi ini PSG punya keunggulan dari segi individu ya. Tapi kalau dari sistem barangkali Arsenal bisa bersaing lah untuk lini belakang karena Gabriel, kemudian William Saliba, terus siapapun nanti yang menjadi back sayap itu udah. Tapi wingbacknya ngeri loh. Arsenal punya siapa sekarang? Timber baru fit, kayaknya nggak jadi starter. Makanya itu jadi masalah. Apalagi menghadapi si Kvaratskhelia sama Hakimi ini. Repot ini memang. Gue bahkan nggak perhitungkan Hakimi, Doué aja kerepotan. Calafiori defense juga so-so, Hincapié lebih ke center back so-so. Terus di kiri
kemungkinan besar Mosquera. Apalagi kalau sudah ngeri loh. Kita lanjut ya ke lini tengah, ada Vitinha versus Declan Rice. Vitinha menjadi motor permainan PSG, sementara Rice ini tampil luar biasa bersama Arsenal musim ini. Analisa, silakan Koci. Declan Rice salah satu pemain yang konsisten, tapi ini juga bukan pemain yang bisa memecah kebuntuan pada saat Arsenal stuck dengan kreativitas. Vitinha untuk gue lebih skillful, lebih kreatif, visinya lebih bagus, lebih punya kontribusi besar. Kalau Vitinha cedera, semoga kartu merah ya, you never know kan. itu kakinya PSG hilang satu itu. Karena Vitinha itu perannya penting banget. Bukan Neves, bukan satunya siapa pemain Spanyol dari Napoli itu? Fabian Ruiz. Ya, Fabian Ruiz. Walaupun 3 itu juga luar biasa solidnya. Tapi yang paling penting jenderal otaknya PSG itu Vitinha. Bung Wiwit, nggak bisa Declan Rice memecah kebuntuan? Kalau dapat tendangan bebas mungkin bisa ya. Kita ingatan musim lalu kan dia bikin free kick dari waktu lawan Real Madrid. Tapi abis itu nggak ada lagi. Cuma lawan Real Madrid which is tahun yang lalu abis itu hilang. Nggak ada lagi. Nggak pernah cetak gol kayak gitu lagi. Berarti The Gunners harus banyak berharap dari mungkin ya situasi-situasi yang ada di sana ini kan nantinya. Dua pemain ini ya Nela ya, yang sebagai di jantung permainan tim. Kalau saya sih sepakat dengan Coach bahwa Vitinha lebih bagus sebagai metronom, lebih bagus sebagai pengatur ritmenya PSG, dan kualitasnya juga udah terbukti. Fabian Ruiz ini kan juga krusial di PSG. Tapi Ruiz ini sempat absen lama gitu ya. Tapi nggak goyang, PSG nggak goyang tanpa Fabian Ruiz karena Vitinha lebih bagus dari Declan Rice dalam mengatur ritme. Tapi Declan Rice mungkin unggul power, mungkin unggul tadi kemampuan bola mati ya, kalau itu bisa dimaksimalkan. Jadi tapi secara keseluruhan sih lini tengah PSG sedikit lebih unggul daripada Arsenal sih kalau saya. Langsung ke lini depan. Ini dia nih, Koci Ousmane Dembele, Victor Gyökeres. Gimana? Ayo. Untuk memberikan kamu gambaran lebih gampang, ini perbedaan antara Mercedes sama Avanza. Nah ini kedua pemain ini. Aduh. Dembele Mercedes S-Class. Gyökeres Avanza second 10 tahun tuanya. Jauh banget dong. Jauh banget. Bener-bener jauh banget bumi dan langit. Bener-bener bumi dan langit. Dari segala segi, dari speed, dari skill, dari sisi up, dari segala segi. Makanya bedanya Mercy dan Avanza. Ini The Gunners sejati memang seperti ini ya. Kalau Gyökeresnya kayak Gyökeres waktu di Sporting, mungkin sedikit bisa mengimbangi. Kan jauh penampilan Gyökeres waktu di Sporting sama di Arsenal sekarang ya. Gyökeres yang di Arsenal kayaknya nggak perform sebagus waktu di Sporting 50 gol satu musim. Oke, pertanyaan gue sekarang, kenapa Gyökeres nggak perform itu? Kalau menurut gue, Arteta salah pakai Gyökeres. Jadi salahnya Arteta, semua salah Arteta pokoknya. Bener. Kalau dia bisa memanfaatkan Gyökeres as a real striker, golnya akan lebih banyak. Gyökeres ini disuruh dribbling dari sayap kiri, disuruh balik, disuruh kerja keras. Dia itu nggak bisa dribbling, voltasenya pun jelek. Yang harus dilakukan Gyökeres adalah, Odegaard, Rice, umpan ke Gyökeres semua. Baru dia bisa cetak, he's a finisher. Izin Koci, kata produser saya, tapi Gyökeres cetak golnya 5 di Champions, Dembele 7. Ya lawannya siapa? Tapi masih unggul Dembele juga, Dembele kan 7. Bung Wiwit, ini pertanyaan berat ya untuk Anda. Kalau tadi ibaratnya Mercy dan Avanza butut, kalau Bung Wiwit mengibaratkannya apa? Jujur. Yang satu Ballon d'Or, pemenang Ballon d'Or musim kemarin. Yang satu ya masih mencari jati diri lah kalau saya bilang. Ini pernah gagal loh di Liga Inggris kan. Gyökeres bukan kali ini aja main di Liga Inggris, pernah main juga di Liga, tapi gagal. Bukan pemain grade pemain dianggap pemain grade B gitu. Cuma karena dia tampil luar biasa di Sporting dalam 2 musim, Arsenal kepincut. Cuma sayangnya mungkin itu tadi ya, Arteta nggak bisa memaksimalkan Gyökeres. Kalau misalnya Gyökeres tampil seperti kayak Sporting, itu harusnya Arsenal punya striker kayak gitu. Lo tahu 2 tahun yang lalu pada saat Arsenal main di Champions League lawan Sporting, gue nonton di Sporting. Itu orang fans Sporting semua bilang, wah Arsenal akan dibantai. Termasuk diplomat dari KBRI sana.
gue tantang semua yang taruh nama gue, Sporting akan dibantai. Nggak ada satu yang berani. Kenapa? Karena lawan City unggulnya itu lawan counter dan 2 penalti nggak salah. Oke. Arsenal menang 4-1 di kandang. Gyökeres main untuk Sporting 0. Bener-bener 0 penampilannya. Nggak bisa pegang bola, bro. Nothing. Dan pemain ini dibeli sama Arteta. How stupid are you gitu loh. Dan 70 juta ya. Ya. Bukan 70 juta rupiah, 70 juta euro atau pounds. Euro. Kan edan. Apakah nggak ada striker lain? Ada, Vlahovic, Osimhen masih lebih bagus daripada dia. Tapi kemampuan dia untuk ngelihat pemain ini gue ragukan. Arteta ini beda sama Enrique. Ya. Enrique bilang, Mbappe pemain terbaik termahal, go away. Ya. Dibuang sama Enrique dan bener dia perform. Kita ingat juga Dembele dianggap gagal di Barcelona sama Ya. Luis Enrique. Jadi Itu Donnarumma Donnarumma. itu kiper itu sangat langka. Kiper yang bagus siapa sih? Courtois, Oblak, ya kan? Donnarumma termasuk salah satu kiper terbaik di dunia. Lu mau keluar, baik cincong keluar. Gua ambil supaya sama pemain Rusia itu. Juara Champions, juara Champions juga. Champion juga, ya. Tadi kita sudah bahas head to head pemainnya. Sekarang pelatihnya boleh ya? Izin ya, boleh ya? Ini juga sama. Sebenarnya nggak usah dibahas juga dari tadi kita udah ngomongin itu ya kan. Jadi gimana nih? Oke, Bung Wiwit dulu deh. Ini coach kayaknya lagi menghela nafas dulu bentar. Kalau Luis Enrique sih nggak pernah keluar dari pakemnya dia ya semasa dia aja masih jadi pemain. Ini kan bekas pemain Barcelona. DNA-nya Barcelona ya udah menyerap lah ke Luis Enrique bagaimana sepak bola tiki-takanya dan itu selalu dibawa dia kemanapun tim dia latih gitu ya. Sekarang di PSG juga begitu. PSG bermain mengalir banget. Kemudian tadi saya sebut statistiknya penguasaan bola rata-rata 60%, kan nggak gampang setiap pertandingan 60%. Iya. Jadi Luis Enrique udah punya filosofi lah kalau saya bilang, filosofi permainan yang terus dia pertahankan sekarang gitu, dan ternyata memang sukses membuat dia meraih banyak gelar gitu ya. Sedangkan kalau Arteta malah sedikit keluar jalur. Arteta ini kan muridnya Guardiola kan. Iya. Pernah jadi muridnya DNA-nya Guardiola nggak dibawa sama Nah, Arteta. iya, tiki-takanya Guardiola nggak. Sekarang malah ditinggal gitu, istilahnya ditinggal gitu. Karena ya itu tadi Arsenal bermain dengan ya kita bisa bilang pragmatis lah, karena mengandalkan banyak sepak pojok gitu ya. Cuman ya kalau dari segi kemampuan harusnya Arteta ya udah terbukti juga membawa ke final gitu ya. Walaupun lawan-lawannya nggak setara sih kalau saya bilang dibandingkan dengan PSG ya. Coach dari tadi udah mau ngomong langsung aja deh. Pasti aja udah Ini gue kasih tambahan. Iya. Arteta itu lulusan La Masia, akademinya Barcelona, Iya. di mana para anak kecil ini otaknya dicuci untuk main menyerang. Oke. Arteta ini mantan pemain Arsenal sebagai pemain di bawah Wenger. Jadi dia tahu yang disebut DNA-nya Arsenal itu seperti apa. DNA sepak bola itu ya itu menyerang. Iya. Karena kalau lu pegang bola lu nggak akan kebobolan. Gimana cara pegang bola? Lu menyerang, ball position tinggi. Tapi itu gue setuju, tahun musim ini sedikit diabaikan. Nah itulah untuk real fans sejati, gue fans Arsenal bukan fans Arteta ya. Itu gue agak protes gitu loh. Oke. Dan gue nggak puas sama sekali dengan penampilan. Ya kembali lagi kalau dibandingin Enrique udah 2 kali Champions kan sama Barca sama PSG kan, iya kan? Oke. Sementara Arteta baru FA Cup sama sekarang EPL kan. Ya jadi kembali kalau dibandingkan ya sama aja bandingan Mercy sama Avanza. Balik lagi ke situ. Oke, langsung aja kita membahas mengenai sejarah pertemuan kedua tim ya. Di semifinal leg kedua 8 Mei 2025 PSG 2 Arsenal 1. Semifinal leg pertama 30 April 2025 Arsenal 0-1. Fase Liga 2 Oktober 2024 Arsenal versus PSG 2-0. Nah, dari pertemuan terakhir PSG masih lebih unggul. Bahkan 2 laga terakhir di semifinal UCL musim lalu PSG dominan. Melihat musim ini masih akan seperti itu nggak kira-kira, Bung Wiwit? Trennya sih seperti itu ya. Kita bisa melihat bagaimana perubahan yang terjadi di musim lalu. Di fase Liga Arsenal masih lagi kenceng-kencengnya waktu itu. Dan PSG kalah 2-0 gitu. Tapi setelah di semifinal itu udah fase terakhir musim. Arsenal kan kita tahu kolaps. Pressure-nya tinggi. Nah, Arsenal kolaps waktu itu. Dan itu sejalan, PSG malah naik performanya. Sampai ke final di mana mereka mengalahkan Inter Milan gitu ya. Itu performnya lagi naik, Arsenal menukik. Akhirnya malah itu
kalah gitu, 2 kali kalah 2 pertemuan. Cuma sekarang perbedaannya mungkin Arsenal juga sama-sama dalam tren menaik. Rasanya mereka ini di saat yang tepat gitu. Mereka tancap gas di saat yang tepat. Karena pekan-pekan terakhir kan sempat agak khawatir disalip sama Man City ya di Premier League. Tapi kemudian mereka bisa merapatkan barisan dan ini lagi bisa menang-menang lagi dan akhirnya mengunci gelar. Dan setelah mengunci gelar juga mereka masih dalam tren menang dan punya waktu persiapan. Kan Arsenal juara sepekan sebelum Premier League selesai ya. Artinya Arteta punya waktu untuk mempersiapkan tim lebih lama untuk menghadapi Liga Champions ini. Di pertandingan terakhir Enggak dong, PSG lebih lama dong. PSG lebih lama, Iya. PSG lebih lama. Tapi paling enggak Arsenal bisa melepas pertandingan terakhir dengan mengistirahatkan banyak pemain inti mereka. Dan itu mungkin menjadi modal buat Arsenal ya. Iya. Kondisinya mungkin seperti itu dibandingkan dengan musim lalu. Koci, yang satu tancap gas, yang satu juara bertahan. Jadi melihat gimana nih komposisi keduanya dari head to head yang tadi sudah kita bahas bersama? Ya gua harap Arteta nggak main kayak bertahan. Gua harap Arteta benar-benar berani. Sekali lagi ini masalah prioritas ya. Ya. Kalau gue bilang final Champions League ini kan yang nonton mayoritas fans netral, bukan fans Arsenal atau PSG, ya kan? Jadi gue rasa semua kedua pelatih punya kewajiban moral untuk menghibur. Gak bisa kita pikir cuma Arsenal atau kalau menurut gue ya. Ya. Dan Enrique akan melakukan itu, nggak hanya menang tapi menang dengan menghibur. Ini memang filosofinya Enrique. Apakah Arteta memiliki filosofi kayak gitu? Ya semoga iya. Tapi gue nggak yakin. Bahkan gue bilang peluang Arsenal untuk menang akan lebih besar kalau Arsenal berani ngepres, tidak bertahan. Karena ketemu skill individu kan dia ngeri. Dan banyak tim yang main bertahan dibantai kok sama contoh paling bagus Inter tahun lalu. Iya kan? Nah, tapi kalau seandainya Arsenal berani ngepres, tidak kasih mereka ruang untuk melakukan build up, itu peluangnya lebih besar. Terutama Vitinha di press, Dembele di press. Jadi ya pilihan. Gue nggak pernah percaya dengan sepak bola bertahan. Sepak bola bertahan itu coba kita sebut Wiwit, seorang wartawan yang datanya sangat akurat. 10 tahun terakhir yang juara di Liga 2, juara di Champions League, berapa tim yang main bertahan? Nyaris nggak ada kan. Semua main menyerang. Kok bisa? Dan trennya Arsenal ini musim ini dan musim sebelumnya di bawah Arteta unggul 1-0 parkir bis. Kan gila kalau begitu. Sementara Enrique unggul 3-0 masih nyerang. Bayern Munchen unggul 3-0 masih nyerang. City unggul 3-0 masih nyerang. Makanya trofinya Pep jauh lebih banyak daripada Arteta. Dan fans Arsenal itu nggak ngelihat itu. Karena mereka udah 22 tahun gak juara, seolah-olah happy banget. Happy fine, tapi kita harus tetap kritis sebagai fans Arsenal. Oke. Tetap harus kritis ya sebagai fans Arsenal. Oke, kami akan kembali usai jeda. Kita akan lebih membahas lagi siapa sebenarnya yang megang momentum Liga Champions musim ini. Sesaat lagi tetap di Gestur. Kembali di Gestur, jika melihat momentum tahun ini dari keseluruhan ini ya, kita bahas lebih detail lagi kualitas skuad, kedalaman pemain, pengalaman hingga momentum musim ini. Siapa yang lebih dekat dengan trofi Liga Champions? Koci. Gini, kalau bicara soal lebih dekat kan kita bicara soal teori ya. Itu PSG. Tapi definitely PSG pun punya celah yang bisa dimanfaatkan. Contoh. Kalau kita melihat PSG tampil di Champions League, bahkan lawan tim selevel Bayern Munchen, mereka berani ngepres dengan 5-6 orang. Tapi mereka mempertahankan 3-4 orang di belakang. Artinya tengahnya itu kosong. Tengahnya kosong. Kalau Arsenal bisa keluar dari tekanan, menaruh satu pemain di tengah yang bisa menjadi jembatan untuk counter attack, peluang definitely ada. Jadi inilah sepak bola itu kan 11 lawan 11, bukan 15 lawan 11 kan. Artinya kalau kita bisa menggeser, kan masalah ruang aja. Kalau PSG mengambil keputusan, which I think mereka lakukan itu, melakukan pressure dengan minimal 5 orang, nah bisa nggak Arsenal keluar? Kalau Arsenal bisa keluar, langsung dengan direct footballnya punya Martinelli depan, Saka yang cukup. Feeling gue Martinelli yang main karena punya speed kan.
itu definitely Arsenal bisa mendapatkan peluang. Kan masalah kembali efektivitas. Kalau 2 peluang 2 gol kan nggak gampang untuk cetak 2 gol lawan PSG. Cuman kalau dari sisi permainan, dari sisi skill individu ya PSG unggul. Jadi tadi kalau kata Koci, Martinelli dan juga Saka ini bisa dimainkan ya? Harus Bisa main jadi karena mereka punya speed. Oke. Mereka punya speed dan Declan Rice kalau gue bilang mainnya jangan terlalu ke belakang, lebih di tengah, lebih ke center midfield bukan ke DM. Ya. Nah, untuk menjadi jembatan di antara serangan-serangan, karena feeling gue ya, Ya. Arsenal akan meng-create peluang dengan 2 cara. Satu, corner kick atau bola mati. Kedua, dengan counter attack. Ya. Kecuali kalau PSG unggul 1-0 di 15-20 menit terakhir, baru mungkin Arsenal ambil resiko. Tapi kalau dengan skor 0-0, ya cuma 2 peluang itu. Oke. Bung Wiwit, berarti Arteta harus lebih jenius lagi dalam meracik strategi dari line up-nya. Iya. Saya setuju dengan Koci. Serangan balik harus jadi senjata andalan Arsenal, tapi itu harus dieksekusi dengan sangat cermat ya. Karena pasti juga PSG juga hati-hati gitu dengan kemampuan Arsenal ini. Timingnya Declan Rice mengalirkan bola ke Martinelli atau ke Saka tuh harus tepat gitu. Kemudian coba paksa PSG terus-terusan dihukum sepak pojok. Karena itu tadi benar, itu peluang terbaik Arsenal ya. Karena senjata mereka adalah itu, salah satu senjata andalan mereka sepak pojok. Arsenal kalau saya pikir punya peluang lebih bagus kalau mereka bisa mencetak gol lebih dulu. Gol cepat di menit-menit awal mungkin nggak sih? Bisa di menit awal bisa. Mungkin. Bisa aja. Yang jelas Arsenal harus cetak gol lebih dulu karena itu akan membantu mereka PSG lebih keluar dan mungkin organisasi permainannya PSG akan lebih berantakan ya dengan mereka nge-push menyerang setelah tertinggal itu membuka peluang untuk serangan balik. Tapi kalau misalnya Arsenal kebobolan dulu celaka karena itu juga terjadi hal yang sama. Arsenal akan lebih keluar dan itu bahaya buat Mental mereka juga karena ya. ada Hakimi, ada Kvaratskhelia di situ. Tambahkan Koci. Ya benar. Ini kembali lagi masalah mental. Kalau tadi gue bilang tactical, kedua masalah hal yang kita nggak bisa lihat, yang nggak ada parameternya. Sekuat apa pressure dari PSG, dari media terutama media Inggris. Media Inggris itu segambreng yang tiap hari harus nulis. Kalau nggak ada bahan, orang-orang bisa dipecat. Jadi apa yang mereka tulis kalau nggak ada bahan, they create news. Create newsnya ya yang sekarang jadi epicenternya kan Arsenal. Ya. Bisa nggak Arsenal melakukan atau meraih double winner? Apakah Arsenal memiliki mental yang luar biasa sampai mereka bisa menggeser PSG? Apakah menang ini hanya karena karena Arsenal juara di IPL pun banyak yang mengkritik dari luar. Nah sekarang mereka harus tunjukkan bisa nggak Arteta seperti itu. Oke. Siapa pemain dari PSG dan juga Arsenal yang bisa memungkinkan menjadi pembeda di final Liga Champions musim ini? Kvaratskhelia pasti. Kalau PSG saya Kvaratskhelia dia akan jadi pemain andalan PSG sekaligus orang yang harus diperhatikan betul-betul sama si Arteta sama timnya ya. Ya. Ini pemain nggak bisa dijaga, bahkan mungkin 2 orang aja nggak cukup. Harus mungkin 2 orang plus 1 yang siap backup kalau dia masih lolos gitu. Ini Kvaratskhelia akan menjadi ini pemain harusnya Ballon d'Or sih tahun ini sih kalau saya. Jadi itu pemain dari PSG, sedangkan kalau dari Arsenal David Raya. Ini pertandingan kan bisa dianggap sebagai sebuah teori paradoks gitu. Unstoppable force melawan immovable object gitu. Unstoppable force-nya PSG, immovable object-nya Arsenal. Kalau di teori fisika itu nggak bisa ketemu, nggak ada solusi gitu. Kalau di sepak bola kalau nggak ada solusi gimana? Adu penalti kan? Kalau adu penalti David Raya yang jadi pahlawannya Sekarang gue Arsenal. tanya, kita sepakat kan kalau David Raya memiliki musim yang luar biasa, mungkin man of the match, satu musim untuk Arsenal. Bahkan kita tadi bandingkan David Raya punya peran penting. Gue selalu bilang, kalau dalam sebuah pertandingan man of the match lu kiper, something wrong with it.
Itu dia. Betul nggak? Iya. Something wrong with your team. Artinya lu diselamatkan satu musim dengan kiper lu. Iya kan? Makanya udah tanggung coach. Jadi di final juga diselamatkan. Iya, semoga. Gue sebagai fans Arsenal, I really hope pecah telur bisa juara. Tapi kita kan, gue kan bukan fans, gue juga influencer, gue juga komentator bola. Kita harus realistis lah. Of course gue harap dengan keajaiban, kartu merah, patah kaki, whatever lah. Yang penting Arsenal bisa juara. Tapi kalau kita bicara probabilitas, kita bicara tactical, kita bicara head to head pemain, kita bicara kemampuan, ability untuk memainkan, Arsenal kalah. Di atas kertas kalah. Secara overall di atas kertas kalah. Cuman sepak bola kan bukan matematika ya. Klub KJD itu kebetulan juara dunia aja bisa itu ngalahin Arsenal. Ngalahin PSG. Klub rank 10 di IPL tuh. Apa itu London Biru katanya. Sangat di hari ini ya. Waduh, jadi nggak ada kalau di Arsenal kalau menurut Anda? Ya kalau pembeda. pembeda Iya. nggak ada. Ini siapa? Iya kan? Ya Raya mungkin. Ya seperti yang kita tadi katakan, kalau Raya tampil luar biasa ya sampai adu penalti dan Raya Arsenal akan menang kalau penalti, kemungkinan besar. Cuman kalau tadi bilang Kvaratskhelia ngeri, gue lebih ngeri Dembele sih. Walaupun Due juga luar biasa, tapi Due ini kan masih muda banget ya. Kalau dia nggak terlalu, biasanya kalau dia nggak perform, masukin Barcola masih ada. Kalau Fabian Ruiz nggak main masih ada Zaire Emery. Ini ngeri nih tim, Naila. Serius ngeri. Bener-bener Mercy nih. Mercy yang lagi tune in ini. Tapi pertandingan ini bisa ditentukan oleh bola mati, Coach. Ya, bisa aja. Dan kalau bola mati Arsenal unggul. Iya. Menurut gue. Kita udah Gimana? berapa kali melihat final tuh ditentukannya mau bola mati tuh udah Oke. sering Bola-bola banget. kocak lah. Iya. Gol jatuh Iya. dari langit. Nah, iya. Sangat mungkin, Gitu. sangat mungkin. Apalagi kalau melihat Arsenal yang sekarang Don't ya. expect match kayak PSG Munchen. Gue Ya. teragu, gue bilang ke gue di beberapa program yang gue bilang, gue mikir kapan gue nonton sebuah pertandingan seperti leg pertama PSG lawan Munchen. Kayaknya long time ago ya. Ada match sedahsyat itu. Iya. Dua tim yang bener-bener bukan hanya pengen menang, tapi pengen entertain juga. Babak pertama 5 gol maksudnya. Iya. Babak kedua 4 gol. Ini pertandingan yang luar biasa untuk semua penggemar Iya. bola yang netral. Tapi nggak akan terjadi match kayak gitu, feeling gue. Semua kita berharap bahwa ini akan menghibur, saling menyerang. I'm not sure. Jadi waktu yang Bayern versus PSG itu apa ya, sering bertahan dengan cara man to man begitu ya. Memang Ngepres. Mungkin nggak ada pertahanannya itu. Kayaknya pertandingan itu yang leg pertama ya. Yang leg pertama tuh nggak ada pertahanan kalau saya bilang. Kedua tim pengen mamerin kemampuan mereka menyerang. masing-masing ya. Iya. Apple to apple banget ya. Cuman di leg kedua, nah itu PSG memperlihatkan mereka juga bisa bertahan. Oke. Karena kan ya peluangnya berapa banyak Iya. Munchen di leg kedua. Oke, mau minum dulu Coach. Tadi saya mau tanya tapi kayaknya menghela nafas dulu ya. Inhale dulu sejenak. Oke, gimana jadi Coach melihat, kita kembali lagi ya, supaya Arsenal nggak terlalu kesulitan lah. Karena secara di atas kertas tadi pembahasan kita sepakat ya, PSG. Arsenal itu satu musim praktis tidak pernah atau nyaris nggak pernah main dengan sistem yang berbeda. Serangannya ya ball possession, kedua counter attack. Kalau mereka ketemu tim yang agak bagus, mereka bermain bukan parkir bis tapi bertahan di babak sendiri, mengincar sedikit space yang diberikan karena mereka punya winger yang punya speed. Yang penting sekarang peran Zubimendi dan Declan Rice, terutama dari sisi track back yang menyerang dan bertahan, itu harus jauh lebih cepat. Declan Rice mampu melakukan itu. Jadi untuk membantu defense. Akhir-akhir ini Zubimendi juga sering berapa kali digeser juga ke depan. Yang awalnya murni sebagai pemain bertahan, digeser ke depan biar ada surprising element, tapi nggak terlalu berhasil juga. Pertanyaan gue kedua adalah apakah Odegaard akan main jadi starter? Kalau Odegaard main, artinya Eze akan dikorbankan. Iya kan? Sementara Eze ini pemain skillful juga. Odegaard lebih team player,
Oke. Inilah yang pilihan yang harus diambil oleh Arteta, how to start melawan PSG dengan Iya. mungkin bukan tim yang terbaik ya, tapi tim yang bisa memberi perlawanan. Karena kalau dari awal startnya udah buruk, kebobolan 1 gol 2 gol, Iya. bounce backnya susah. Mending cetak 1 gol dulu akan lebih gampang. Nah ini pilihan, either Trossard atau Martinelli. Kalau gua akan pasang Martinelli dari awal, kemungkinan besar Madueke cadangan, Saka yang main. Nah, pertanyaan kedua adalah Eze atau Odegaard. Ini yang penting. Bung Wiwit, silakan jawab aja deh pertanyaan dari Coach. Iya sih, jadi itu tadi Ya. Arsenal sebaiknya cetak gol lebih dulu. Karena kalau mereka kebobolan dulu, mereka bisa mengalami nasib kayak Inter Milan. Organisasi pertahanannya berantakan karena pasti siapapun yang main akan diminta keluar dari posisi untuk membantu tim lebih menyerang. Tapi kalau mereka cetak gol lebih dulu, itu lebih bagus buat Arsenal karena organisasi mereka, rencana game plan mereka nggak berantakan gitu loh, nggak harus diubah di tengah pertandingan. Cuman apakah bisa cetak gol lebih dulu dari PSG? Kemudian apakah bisa bertahan sementara mencari gol? Apakah selama itu mereka tidak bisa mencegah PSG tidak mencetak gol gitu? Kuncinya mungkin pressing di tengah ya. Pokoknya jangan sampai bola-bola enak tuh didapatkan sama Hakimi sama Kvaratskhelia. Jangan sampai PSG melakukan serangan balik yang bagus gitu. Harus hentikan suplai bola ke Kvaratskhelia dan siapapun nanti Doué ataupun Hakimi di kanan. Jadi memang berat sih, ini berat. Pertandingan yang berat, yang membutuhkan bukan cuma kejelian menerapkan taktik, tapi juga mungkin keberuntungan. Mudah-mudahan PSG banyak shot on target tapi meleset semua, ketahan semua, keblok semua, kena gawang. Mudah-mudahan begitu. Di-save gitu ya. semua sama Raya. Di save semua sama Raya. Karena kalau dari segi ini kayaknya sih PSG akan lebih banyak melakukan tembakan ya, dan ini nggak bagus buat Arsenal. Tapi kalau mereka bisa bertahan dan bisa mencetak gol lebih dulu, itu lebih bagus buat Arsenal Arsenal. harus full impresif ya, sejak awal harus Ya. benar-benar tampil Harus menyerang, sempurna, nggak boleh ada cacat mati-matian. permainan dia. Tapi kan nggak ada ilmu pasti nggak sih dalam sepak bola? Gimana sih nggak Coach? ada. Nggak ada. Iya kan? Nah, tapi Anda juga mengatakan kayaknya Arsenal nggak juara Premier League, juara Premier League tapi nggak ke Liga Champions. Sempat Bukan, bilang gitu. Sebaliknya. Gue bilang juara Champions League tapi nggak juara IPL. Tapi ternyata juara IPL. Juara IPL, ya semoga double winner. Iya kan? Itu harapan kita sebagai fans Arsenal semua kan. Gua harap fans Arsenal itu sadar lah bahwa kita itu underdog. Tapi bukan berarti underdog nggak bisa menang. Ya kan? Jadi kita benar-benar berharap bahwa tergantung form of the day. Semoga Dembele lagi ribut sama istrinya, main jelek. Begitu pula juga Kvaratskhelia. Itu harapan semua fans Arsenal kan. Dan zero mistakes dari pemain Arsenal, benar-benar zero mistake. Makanya beruntung Ben White nggak main. Pasti kalah kalau Ben White main. Jadi faktor non teknis juga Ya, bisa itu menentukan juga akan ya. pengaruh. Mungkin satu Ya. hal yang bisa membantu Arsenal, mungkin kondisi Hakimi sama Dembele yang barangkali nggak fit ya. Itu kan baru cedera dan baru latihan hari ini, mereka baru latihan dengan tim. Mudah-mudahan nanti di berapa hari lagi nih, 4 hari lagi mungkin mereka nggak full 100% gitu. Mungkin titik itu yang bisa diserang sama Arsenal, bisa dipres di situ di posisi sayap kanannya Hakimi atau Dembele diganggu. Tapi lu pernah lihat nggak Trossard maupun Martinelli one on one dengan lawan? Nggak pernah. Mereka Iya, nggak bisa ngelewatin pemain. Iya. Mereka bisa memanfaatkan space, nggak one on one, nggak punya skill. Lihat pernah nggak lihat Dembele Doué sama Kvaratskhelia one and one? Sering. Lewat Tiap match, ngelewatin terus. 2-3 pemain dilewatin. Itu dia. Makanya serangan baliknya Arsenal tuh harus tereksekusi dengan sempurna gitu. Sempurna ya. Jangan Pokoknya sampai nggak yang ada nggak boleh pemain ada PSG salah yang di sedikit dekatnya pun. Trossard atau Martinelli. Jadi dia nggak perlu dribble, nggak perlu apa Iya. gitu. Jadi langsung tembak atau kasih umpan ke tengah. Bisa memanfaatkan space, dan itulah Gyökeres jangan disuruh turun, suruh dribbling. Gyökeres itu finisher, umpan ke Gyökeres. Walaupun kalau dapat peluang lebih sering nggak masuk juga Gyökeres. Cukup berat ya ternyata ya di final ini. Pastikan banyak harapan-harapan baik dari pendukung PSG maupun Arsenal ya. Apalagi The Gunners ingin sekali ya menantikan trofinya di Liga Champions kali ini. Oke deh, langsung aja kita ke pertanyaan akhir.
pertanyaan semua penonton gestur hari ini, pertanyaan netizen, seluruh warga Indonesia. Singkat aja deh. Koci, skornya berapa nih? Gue sih bisa melihat ini sampai extra time. Jadi seri, cukup imbang dengan PSG yang menyerang. Tapi sekali lagi, itulah gue paling malas kasih prediksi. Karena we never know kan, form of the day kan. Form of the day itu penting. Tapi gue nggak heran kalau sampai extra time. Semoga nggak, karena gue harus kerja tambah lama kerjanya kalau sampai extra time. Oke. Tapi Arsenal kan dalam lubuk hati yang paling Absolutely. dalam. Gue fans dari tahun 90-an belum pernah nonton Arsenal angkat trofi. Absolutely Arsenal. Oke. Dengan kritikan-kritikan. Iya. Pesan terakhir untuk The Gunners. Ya fans Arsenal semoga jangan kardus lah, jangan lebih kritis lagi lah. Jangan cuma ngandelin trofi doang. Caranya itu lebih penting. Cara untuk meraih trofi ini itu jauh lebih penting daripada cuma menang trofi doang. Bung Wiwin. PSG lah kalau gitu saya. Biar imbang PSG ya. menang, iya. Biar Dan balance. mungkin nggak akan sampai extra time barangkali. Berapa Cukup skornya? 90 menit. Ini para pengamat pakar bola ini ditanyain skor kok agak deg-degan gitu Iya, sih? karena itu Kenapa tadi sih? gampang banget berubah lah. Kalau skor mah mungkin kalau Sabtu malam gitu kita ditanya prediksi mungkin lebih tepat gitu kali ya. Barangkali. Tapi saya sih mungkin ini kemenangan yang meyakinkan dari PSG lah di final kali ini. Mereka akan mempertahankan gelar. Mungkin 5-5-4-5 3-1 barangkali. 3-1 untuk Skornya. PSG. Semoga beliau salah. Nah, Oke. Kita akan nantikan bersama ya pemirsa. Seperti apa ya, menarik untuk dinantikan apakah Arsenal mampu menuliskan sejarah baru atau PSG yang kembali menunjukkan dominasi mereka di Eropa. Tentunya nanti kita akan sama-sama nantikan hasilnya di Sabtu ya, tanggal 30 Mei 2026. Kita ketemu lagi di gestur berikutnya. Terima kasih para narasumber sudah bergabung kali ini. thank you. Sampai jumpa.